Halo, selamat siang anak-anak semua. Jumpa lagi dengan Ibu Virgin di acara PA Anak Geri Bandung. Senang sekali anak-anak dengan setia setiap minggu mau datang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita mau melanjutkan series eksposisi kitab Matius. Kalau yang lalu-lalu kita udah pernah dengar bagaimana Tuhan menolong anak perempuan Kanaan disembuhkan dari kerasukan setan. Lalu juga kalau kita ingat minggu lalu Tuhan menolong orang-orang yang dengan macam-macam kelemahan tubuh, yang buta, yang timpang, yang lumpuh, yang apalagi bisu, ya Tuhan tolong dan menyembuhkan mereka. Nah, itu membuktikan bahwa Allah sungguh Allah pencipta, Allah Maha Kuasa, Allah Mesias, Allah Juru Selamat yang dapat dipercaya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang apa ya? Kalau kita lihat judulnya tadi apa? Mujizat 4.000 orang. Nah, kisah ini tentang apa ya? Coba nanti kita sama-sama belajar ya. Sebelumnya kita mau melatih lagu yang akan kita nyanyikan. Lagunya singkat anak-anak, tapi kata-katanya juga gak susah. Tapi kita boleh menghafalkan dengan baik sehingga ini boleh menjadi lagu yang menguatkan kita. Mari kita sama-sama latih, ajarku berdoa. Ajarku cinta Yesus sepenuh hati. Ajarku cinta Yesus sepenuh hati. Ya kan? Lagunya sangat sederhana, singkat, tapi begitu indah, begitu mendalam. Coba di kata-kata lagu ini ada kata ajar. Ajar apa saja? Ajarku berdoa. Ajar apa lagi? Ajarku untuk bisa percaya. Satu lagi apa? Ajarku untuk bisa apa? Cinta Yesus dengan sepenuh hati. Bukan cuma setengah-setengah cintanya ya. Kalau ini aduh jangan dulu deh gitu enggak. Tapi sepenuh hati. Seluruh jiwa ragaku mencintai Tuhan. Nah itu perlu Tuhan berikan hati yang baru. Baru kita bisa berdoa. Baru kita bisa percaya sungguh, baru kita bisa mencintai Tuhan sepenuh hati. Nah, anak-anak, kita mau sama-sama belajar mengasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan dan berdoa. Siapa di sini kalau disuruh berdoa, jangan aku gitu ya. Aku gak bisa berdoa. Anak-anak, berdoa itu bicara kepada Tuhan. Tuhan tolong supaya aku bisa berdoa dengan jujur kepada Tuhan. Ya, mari kita sama-sama saat teduh sejenak. Sebelum memasuki PA Anak hari ini. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus bersyukur terima kasih kalau kami boleh diberikan firman Tuhan. Kalau kami juga boleh belajar bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Juru Selamat. Engkau yang berkuasa menyembuhkan penyakit. Engkau yang berkuasa membebaskan kami dari cengkraman roh jahat. Tuhan, Engkau juga yang bekerja. Yang dulu bekerja, kisah-kisah Alkitab ceritakan, Engkau juga Allah yang tetap bekerja saat ini, di zaman ini. Biarlah kami sendiri boleh merasakan bagaimana Tuhan menolong kami lepas dari jeratan dosa. Bagaimana Tuhan memberikan kepada kami pengharapan di saat seakan-akan tidak ada jalan keluar. Kami boleh berharap dan mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Pimpin waktu kami dengar firman Tuhan supaya kami boleh mengerti. Dan pada suatu saat firman Tuhan itu kembali bekerja di dalam hati kami, dalam pikiran kami, untuk boleh membawa kami waktu saat-saat susah datang kepada Tuhan. Bukan semakin menjauh,
justru semakin mengenal Tuhan, semakin mendekat kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, mari kita nyanyikan lagu Ajarku Berdoa. Kita nyanyikan ulang 2 kali. Ajarku berdoa, ajar percaya, ajarku cinta Yesus sepenuh hati, ajarku cinta Yesus sepenuh hati, ajarku berdoa, ajar percaya, ajarku cinta Yesus sepenuh hati, ajarku cinta Yesus sepenuh hati. Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini. Selamat siang anak-anak, berjumpa lagi dalam PA Anak hari ini. Dan dalam PA ini kita akan melanjutkan seri eksposisi Matius. Kalau kalian baca di poster, apa judul PA hari ini? Mujizat 4.000 orang. Mujizat apa itu? Mujizat Yesus memberi makan 4.000 orang. Loh, kok 4.000 orang? Bukannya Yesus memberi makan 5.000 orang? Apa judul PA-nya salah ya? Apa typo ya? Ternyata tidak anak-anak. Memang Injil Matius mencatat 2 kisah yang berbeda. Ada Yesus yang memberi makan 5.000 orang, tapi juga Yesus memberi makan 4.000 orang. Ada 2 cerita yang berbeda karena Yesus melakukan 2 mujizat ini dalam peristiwa yang berbeda. Nah, bulan lalu kita sudah mendengarkan PA mengenai Yesus memberi makan 5.000 orang. PA yang diambil dari Matius 14 ayat 13 sampai 21. Nah, hari ini kita akan mendengarkan kisah mengenai Yesus yang memberi makan 4.000 orang. Dari Matius 15 ayat 32 sampai 39. Kenapa ya Matius sampai catat cerita yang sama 2 kali, cerita yang sebenarnya sangat mirip? Apa persamaannya dan apa perbedaannya? Mari kita belajar dari kisah ini, dari bagian firman Tuhan ini, namun sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk setiap kesempatan kami boleh belajar firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong kami untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini, tolong kami untuk mengerti, dan terlebih tolong kami untuk semakin mencintai firman Tuhan. Tolong kami untuk semakin mengerti Injil Kristus. Kami semakin mengerti karya Kristus dalam kehidupan kami dan kehidupan umat-Mu di sepanjang zaman. Tolonglah kami, maupun juga tolonglah hamba-Mu yang berbicara, biarlah firman Tuhan boleh diberitakan dengan leluasa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak mari kita buka Alkitab kita dari Matius 15 ayat 32 sampai 39. Kita akan baca satu persatu ayatnya sambil kita juga memahami apa yang dimaksud dari ayat ini. Mari kita membuka Matius 15 ayat 32 sampai 39. Ibu akan bacakan, Yesus memberi makan 4.000 orang. Ayat 32, lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Nah, di sini Yesus tergerak oleh belas kasihannya kepada orang-orang yang mengikuti dia. Siapakah orang-orang ini? Mereka ikut Yesus sudah 3 hari loh lamanya. Mereka bukan ikut Yesus ke tempat liburan. Mereka bukan ikut Yesus ke tempat yang nyaman. Tapi mereka ikut Yesus untuk melihat apa yang Yesus kerjakan dan mendengarkan apa yang Yesus ajarkan. Mungkin kita berpikir, oh aku juga pernah ikut BCN atau retret. Aku dengar khotbah 3 hari lamanya. Nah tapi anak-anak, zaman itu sangat berbeda dengan zaman sekarang.
Di zaman itu tidak ada tempat yang nyaman untuk mendengarkan firman Tuhan. Mereka mendengarkan pengajaran Yesus, mereka melihat apa yang Yesus kerjakan, karya mujizat Yesus itu dari atas bukit. Jadi di luar ruangan, bukan di tempat yang nyaman seperti kita. Kalau kita ikut BCN, kalau kita ikut retret, kita disediakan tempat yang nyaman, kursi yang nyaman untuk kita mendengarkan khotbah. Lalu kemudian setelah itu kita akan disediakan makanan, akan disediakan tempat untuk istirahat yang nyaman juga. Nah, saat itu tidak ada, mereka ada di bukit yang sepi, tidak ada apa-apa di sana. Tidak ada yang jual makanan, tidak ada tempat untuk tidur dengan nyaman, untuk istirahat dengan nyaman. Mereka ada di bukit yang sepi, yang tidak ada apa-apa. Tapi kenapa mereka tetap mau ikut Yesus? Bahkan sampai ikut 3 hari lamanya. Karena mereka begitu terpikat oleh apa yang Yesus kerjakan. Mereka melihat bagaimana Yesus melakukan mujizat. Mereka juga mendengarkan apa yang Yesus ajarkan. Orang-orang ini adalah orang-orang yang diceritakan di perikop sebelumnya. Di perikop sebelumnya kita sudah mendengarkan minggu lalu kisah mengenai Yesus yang menyembuhkan orang-orang yang sakit. Mereka adalah orang-orang yang lumpuh, orang yang timpang, orang yang buta, orang yang bisu. Yesus menyembuhkan mereka. Dan kemudian setelah Yesus menyembuhkan mereka, mereka tidak langsung pergi meninggalkan Yesus. Tapi mereka begitu terkagum-kagum oleh apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus juga katakan. Sehingga mereka terus-menerus ikut Yesus sampai tidak terasa sudah 3 hari berlewat. Mereka, kita lihat di ayat 31 ya, di perikop sebelumnya dikatakan, mereka memuliakan Allah Israel. Karena mereka begitu bersyukur, karena mereka begitu memuji Tuhan, mereka akhirnya terus-menerus ikut Yesus. Mereka terus-menerus ingin memuliakan Allah dengan terus ikut Yesus. Nah, setelah mereka mengikuti Yesus, mendengarkan Yesus sampai 3 hari lamanya, kita melihat, kita juga bisa berpikir ya, apa ya yang membuat mereka begitu tertarik? Pernahkah kita begitu tertarik mendengarkan pengajaran firman Tuhan? Mungkin kita tertarik waktu kita main game, waktu kita nonton, atau waktu kita melakukan hobi-hobi kita yang lain. Kita begitu tertarik sehingga kita lupa waktu. Nah, ini juga yang terjadi kepada orang-orang itu. Tapi bedanya mereka tertarik untuk mengikuti Yesus. Mereka sampai lupa waktu, mereka sampai lupa bahwa mereka ini lapar. Mereka ini sudah waktunya untuk pulang tapi mereka tidak punya makanan. Mereka lupa waktu sehingga Yesus sendiri yang akhirnya mengatakan, orang-orang ini tidak boleh dibiarkan pulang begitu saja. Kita harus memberikan mereka makanan. Yesus berbelas kasihan kepada mereka, Yesus memperhatikan mereka. Orang-orang ini begitu tertarik untuk ikut Yesus sehingga lupa akan kebutuhan mereka. Nah, anak-anak, kiranya kita juga demikian. Kiranya kita juga begitu tertarik kepada Yesus, begitu tertarik untuk dengar firman Tuhan, lebih tertarik kepada firman Tuhan ketimbang apa yang ditawarkan oleh dunia. Nah, di sini kemudian kita melihat Yesus begitu memperhatikan mereka. Demikian juga Yesus memperhatikan kita juga, anak-anaknya. Yesus memberi makan mereka dan memelihara mereka. Demikian juga Yesus memelihara kehidupan kita, anak-anaknya. Yesus memperhatikan kalau mereka ini tidak diberi makan sekarang, mereka bisa pingsan. Kenapa? Karena mereka dari atas bukit harus menempuh perjalanan yang jauh untuk pulang. Mereka kalau tidak makan sekarang, mereka bisa-bisa pingsan di jalan karena begitu lelah perjalanan yang mereka tempuh harus begitu jauh. Mereka harus menuruni bukit, mereka harus berjalan demikian jauh dan waktu itu tidak ada alat transportasi yang bisa membawa mereka cepat turun atau cepat pulang ke rumah. Mereka harus berjalan kaki dan mereka harus menempuh perjalanan yang jauh. Maka Yesus berbelas kasihan dan memperhatikan banyak orang ini. Nah, kemudian kita perhatikan apa respon murid-muridnya di ayat 33. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya. Nah, justru murid-murid ini begitu bingung. Bagaimana caranya kita memberikan 4.000 orang ini makan? 4.000 itu sungguh jumlah yang sangat besar. Banyak sekali 4.000 itu. Tapi kita tidak punya makanan. Di sini tidak ada orang yang menjual makan. Tidak ada restoran yang kita bisa pesan sehingga restoran itu bisa antar makanannya ke atas bukit ini. Tidak ada. Bukit ini begitu sepi. Bukit ini begitu sunyi, kata murid-murid. Bagaimana mungkin kita bisa memberikan
4.000 orang ini makan makanan yang cukup sehingga mereka punya energi yang cukup untuk mereka pulang. Mereka padahal sudah melihat Yesus ya melakukan mujizat yang sebelumnya. Yesus melakukan mujizat memberi makan 5.000 orang. Murid-murid sudah lihat. Murid-murid melihat bagaimana Yesus memakai 5 roti dan 2 ikan. Dan 5.000 orang itu bisa makan dengan kenyang. Bahkan sampai ada sisanya berapa? 12 bakul. Betul. Anak-anak, murid-murid sudah menyaksikan mujizat yang begitu besar itu. Tapi kemudian di saat ini ketika mereka disuruh untuk memberi makan 4.000 orang, mereka kembali bingung. Mereka kembali ragu, bagaimana mungkin 4.000 orang ini bisa diberikan makanan. Kita ada di atas bukit, kita tidak punya makanan yang banyak untuk memberikan mereka makan. Anak-anak, murid-murid sudah lupa apa yang mujizat apa yang Yesus lakukan untuk ketika memberi makan 5.000 orang tersebut. Demikian juga anak-anak, kita mungkin berpikir, murid-murid ini memang kurang beriman, kurang percaya. Mereka sudah lihat mujizat besar, tapi mereka sekarang tidak percaya. Nah, tapi anak-anak, demikian kita juga. Kita juga adalah orang-orang yang sering lupa. Anak-anak yang sering lupa akan apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Kita seringkali lupa bagaimana Tuhan berkarya di dalam kehidupan umatnya maupun juga di dalam kehidupan kita. Sehingga kita seringkali takut, seringkali ragu, seringkali bingung. Bagaimana ini? Ada hal yang mustahil untuk dikerjakan. Ada hal yang rasanya tidak mungkin aku kerjakan. Ada hal yang aku takut, yang aku tidak mau kerjakan. Kita seringkali melupakan apa yang Tuhan sudah kerjakan. Seperti murid-murid juga lupa. Murid-murid juga lupa. Yesus pernah loh memberi makan 5.000 orang. Yesus bisa loh mengerjakan hal yang tampaknya sangat mustahil ini. Mereka ragu sehingga mereka bertanya-tanya, bagaimana memberi makan 4.000 orang ini? Maka anak-anak, kita pun juga bisa seperti murid-murid. Tetapi kiranya kita terus meminta hati yang percaya kepada Tuhan. Hati yang terus ingat apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita maupun apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan umat-umatnya. Kita mengingat bagaimana Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita, umat Tuhan, anak-anaknya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Setelah itu, Yesus yang akhirnya bertanya kepada murid-murid di ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Nah anak-anak, ternyata murid-murid itu sebenarnya punya 7 roti. Jumlah yang lebih banyak ya daripada sebelumnya 5 roti. Dan 2 ikan, sekarang ada 7 roti dan beberapa ikan kecil. Memang jumlahnya tidak begitu beda jauh, tapi ada jumlah yang lebih banyak daripada yang sebelumnya untuk memberi makan jumlah orang yang lebih sedikit. Tapi kenyataannya murid-murid tetap bingung, tetap ragu bagaimana caranya memberi makan 4.000 orang ini. Tapi kemudian di ayat 35, Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Jadi semuanya sudah duduk dan kemudian apa yang Yesus lakukan di ayat 36, sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, lalu kemudian ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian bahkan ada sisa juga. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Jadi seperti peristiwa yang sebelumnya, mereka tidak hanya makan sampai kenyang, sampai puas, tapi mereka juga bahkan masih melihat ada sisa makanan. Ada sisa roti-roti yang dikumpulkan sampai 7 bakul penuh. Nah, di ayat 38 kita baca, yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Sebelumnya ada 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Dan di sini juga ada 4.000 tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi kita lihat jumlahnya itu lebih besar lagi daripada 4.000. Jumlah yang makan dari 7 roti dan beberapa ikan itu lebih daripada 4.000 orang. Karena 4.000 itu hanyalah yang laki-laki saja. Jadi Yesus melakukan mujizat yang sangat besar, dari 7 roti dan beberapa ikan saja memberi makan begitu banyak orang.
Lalu di ayat 39, Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Nah, kalau anak-anak cermati kisah tadi dan ingat-ingat cerita dari kisah 5 roti dan 2 ikan yang diberikan untuk 5.000 orang, kita lihat ada sangat banyak kemiripan. Anak-anak, kalau bisa buka lagi ya Matius 14 ayat 13 sampai 21, lalu kita cermati sama-sama persamaannya. Nah, persamaannya apa saja? Yang pertama, di ayat 32 ya tadi kita lihat Yesus berbelas kasihan. Nah, Yesus berbelas kasihan di di cerita yang sebelumnya juga sama. Yesus berbelas kasihan sehingga ia menyembuhkan orang-orang yang ikut dia, dan kemudian juga tidak berhenti sampai di situ, ia memberi makan orang banyak tersebut. Dan di bagian ini juga sama. Yesus berbelas kasihan sehingga setelah ia menyembuhkan orang-orang ini, ia juga memberi makan orang-orang ini, orang-orang yang sudah mengikut Yesus. Nah, kemudian persamaan yang kedua, mereka sama-sama ada di tempat yang sunyi. Di tempat yang sunyi, sehingga mustahil bagi orang-orang banyak ini untuk mencari makanannya sendiri. Mereka tidak bisa mencari makanannya sendiri, makanya Yesus yang menyediakan makanan untuk mereka. Lalu persamaan selanjutnya apa? Sama-sama ada roti dan ikan, yang jumlahnya juga sama-sama sedikit. Memang berbeda sedikit jumlahnya, tetapi sama-sama sedikit. 5 roti ataupun 7 roti, 2 ikan ataupun beberapa ikan, mana cukup untuk memberi makan ribuan orang? Pasti tidak mungkin, pasti mustahil. Tapi karena Yesus melakukan mujizat, ia melakukan apa yang tampak mustahil menjadi mungkin, menjadi cukup. Apa yang tampak tidak cukup itu akhirnya cukup untuk mengenyangkan ribuan orang yang mengikut dia. Nah, sekarang kita mau melihat juga ya, apa letak perbedaannya. Anak-anak tahu tidak? Zaman dahulu menulis itu mahal sekali. Kertas itu harganya sangat mahal. Sehingga penulis-penulis Alkitab itu harus sangat hati-hati, harus sangat memikirkan matang-matang apa yang mau mereka tulis, apa yang mau mereka catat dalam Alkitab, sehingga mereka tidak buang-buang tempat, mereka tidak buang-buang kertas, mereka tidak memboroskan kertas tersebut. Karena sekali lagi menuliskan Injil itu sangat mahal. Nah, tapi kok Matius justru catat kisah yang mirip-mirip ini 2 kali ya? Kan kisahnya sangat mirip, hanya beda angkanya, tapi kurang lebih mirip lah. Yesus memecah-mecahkan roti, Yesus memberi makan banyak orang, ada sisa berapa belas bakul, ada sisa 12 bakul maupun 7 bakul. Rasanya sangat mirip ya. Kenapa Matius sampai catat sampai 2 kali? Karena ternyata ada perbedaan yang sangat signifikan. Perbedaannya bukan pada angkanya 5.000 versus 4.000, ataupun 5 roti versus 7 roti, 2 ikan versus beberapa ikan. Bukan itu letak perbedaan utamanya. Letak perbedaan utamanya adalah 4.000 orang itu ternyata adalah orang bukan Yahudi. Sedangkan 5.000 orang yang sebelumnya diceritakan adalah orang-orang Yahudi. Loh, terus memang kenapa? Kan mereka cuma beda Yahudi bukan Yahudi. Apa signifikansinya? Apa kepentingannya? Kenapa sampai-sampai Matius mencatat kisah yang berbeda hanya karena perbedaan utama ini? Nah, di sini kita melihat bahwa ternyata Matius mau mengatakan bahwa Yesus bukan hanya melayani orang-orang Yahudi. Yesus bukan hanya melayani orang-orang Israel saja, tetapi juga orang-orang bukan Yahudi, bukan Israel ini ia layani. Dan kemudian kita mengingat bahwa Allah memang memilih orang-orang Israel. Orang-orang yang disebut orang Yahudi itu sudah dipilih sejak zaman Perjanjian Lama, disebut sebagai umat Allah, sebagai umat kepunyaan Allah. Mesias dijanjikan dari keturunan Abraham, keturunan Daud, keturunan orang Israel tentunya. Yesus datang lahir sebagai orang Israel. Yesus datang juga pertama-tama melayani orang Israel. Itu betul. Tetapi Matius mau menekankan, ternyata Yesus bukan hanya datang melayani orang Yahudi saja, orang Israel saja, tetapi juga untuk orang-orang bukan Yahudi, orang-orang bukan orang Israel ini. Yesus juga melayani mereka. Yesus juga memperhatikan mereka. Nah, kita sangat memuji Tuhan.
Kenapa? Karena kita yang bukan orang Yahudi ini juga ternyata diberikan keselamatan oleh Tuhan. Puji Tuhan, karena kita yang juga bukan orang Yahudi ini ternyata juga beroleh keselamatan, beroleh anugerah itu karena Yesus bukan hanya datang untuk orang Yahudi saja, tetapi juga untuk orang-orang bukan Yahudi, termasuk kita juga. Termasuk kita, orang-orang yang ada di Indonesia. Kita juga beroleh anugerah itu karena Yesus juga datang untuk kita. Yesus juga datang untuk melayani kita dan untuk menyembuhkan kita, untuk memberikan kecukupan bagi kita. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hal ini. Dan Matius di sini juga mencatat ini untuk mengingatkan orang-orang yang waktu itu membaca suratnya Matius ini, Injilnya Matius ini, mereka akan tahu, oh kalau mereka orang Yahudi, ternyata mereka tidak hanya harus melayani orang Yahudi saja, mereka juga harus melayani orang-orang bukan Yahudi. Dan kalau orang-orang bukan Yahudi yang membaca suratnya Matius ini, mereka juga tahu, oh ternyata Yesus datang bukan hanya untuk orang Israel saja, untuk mereka orang Yahudi saja, tetapi Yesus juga datang untuk aku, orang-orang bukan Yahudi. Jadi kita juga di sini belajar bahwa Yesus datang bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi untuk orang-orang bukan Yahudi saja. Dan lebih daripada itu, dari sini kita juga melihat Yesus melakukan mukjizat yang besar. Yesus menyembuhkan sakit secara fisik, tapi bukan hanya berhenti di situ. Minggu lalu kita lihat Yesus itu bukan hanya menyembuhkan secara fisik, tapi mukjizat yang lebih besar lagi adalah Yesus menyembuhkan penyakit kita yang paling besar. Penyakit apakah itu? Penyakit dosa. Anak-anak, penyakit dosa adalah penyakit yang paling berbahaya untuk umat manusia. Semua orang sudah terjangkit penyakit dosa. Dan penyakit dosa ini begitu berbahaya dan berujung pada kematian kekal, maut. Maut adalah keterpisahan dengan Allah. Dan kita semua harusnya mengalami maut ini. Maka penyakit yang paling parah adalah penyakit dosa ini. Tapi kita belajar, Yesus bukan hanya menyembuhkan sakit secara fisik, tapi juga penyakit dosa ini. Dengan apa? Dengan Dia yang mati di kayu salib. Tapi minggu ini kita juga melihat Yesus memberikan roti untuk orang-orang. Yesus memberikan roti secara jasmani, secara fisik, roti yang bisa dimakan, roti yang mengenyangkan, roti yang bisa membuat mereka berenergi untuk bisa pulang dan untuk bisa sampai di tempat mereka masing-masing. Tapi bukan hanya itu. Yesus bukan hanya menyediakan kebutuhan kita secara jasmani. Yesus lebih daripada itu menyediakan kebutuhan kita secara rohani. Jiwa kita begitu kelaparan. Dan Yesus memberikan kita makan. Bukan dengan roti yang bisa habis, yang bisa rusak, tapi Dia adalah roti hidup itu sendiri. Injil Yohanes menyatakan demikian. Yesus sendiri mengatakan, Ia adalah Sang roti hidup. Siapa yang menerima Dia akan beroleh hidup yang kekal. Dan kita bersyukur akan hal ini. Yesus bukan hanya menyediakan kebutuhan jasmani, tapi juga kebutuhan jiwa kita, kebutuhan rohani kita. Ia memberikan kita dirinya sendiri, tubuhnya sendiri. Ia mati di kayu salib supaya kita beroleh kehidupan. Supaya kita umat-umatnya ini dipuaskan. Bukan hanya secara jasmani, tetapi justru secara rohani. Kita dikenyangkan oleh Dia sendiri. Yesus sendirilah yang mencukupkan kebutuhan kita. Anak-anak kita bukan hanya membutuhkan kebutuhan jasmani. Betul, kita perlu makan setiap hari, kita juga perlu istirahat setiap hari, tapi bukan hanya itu. Lebih daripada itu, jiwa kita itu begitu haus, jiwa kita itu begitu lelah, jiwa kita itu begitu lapar. Kenapa? Karena jiwa kita setiap hari, setiap saat perlu Tuhan. Kita perlu Kristus. Kalau tidak karena Kristus yang mencukupkan kita, kita tidak mungkin merasa cukup. Kita tidak mungkin merasa puas. Jiwa kita akan terus lelah dan jiwa kita akan terus lapar. Yesus sendirilah yang memberikan kecukupan bagi kita. Ia sendiri datang dan membuat jiwa kita merasa cukup, jiwa kita merasa puas. Maka anak-anak, apa yang harus kita lakukan? Kita harus percaya kepada Yesus. Percayalah kepada Yesus
Sang Juru Selamat kita. Yesus yang akan mencukupkan kebutuhan jiwa kita. Bukan hanya kebutuhan yang jasmani saja yang Ia cukupkan, tetapi justru juga kebutuhan kita secara rohani. Kebutuhan jiwa kita yang paling dalam. Hanya Yesus yang bisa mencukupkan segala kebutuhan itu. Dan kemudian setelah kita percaya, setelah kita tahu bahwa hanya Yesus yang bisa mencukupkan kebutuhan jiwa kita, apa? Apa yang harus kita lakukan? Tentu kita harus memberitakannya kepada segala bangsa. Karena di sini kita belajar bahwa Yesus bukan hanya melayani orang Yahudi, orang-orang tertentu saja, kelompok tertentu saja, tetapi Yesus juga melayani banyak orang lainnya. Demikian juga kita dipanggil bukan hanya untuk melayani segelintir orang saja, orang-orang tertentu saja, tetapi kita dipanggil untuk melayani banyak orang dari segala bangsa. Injil harus diberitakan kepada semua orang, kepada semua bangsa. Kita ingat juga Matius bukan hanya mencatat 2 kisah ini, tapi Matius 28 juga mencatat, pergilah dan jadikanlah semua bangsa murid Tuhan. Nah, kita tahu di sini bahwa Injil, bahwa berita mengenai Yesus Kristus harus diberitakan kepada segala bangsa. Dan demikian kita, anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan, dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Kita dipanggil untuk melayani dan kita dipanggil untuk memberitakan Injil kepada segala bangsa. Kita bersyukur akan hal ini, kita bersyukur akan Kristus yang sudah melakukan mujizat yang besar. Mujizatnya betul kita lihat Yesus memberi makan 5.000, 4.000 orang. Hal yang sangat mustahil untuk dilakukan dengan hal yang begitu kecil. Dengan 5 roti dan 2 ikan, dengan 7 roti dan beberapa ikan, sangat mustahil. Tapi Yesus melakukannya. Yesus melakukan karya yang besar. Tapi anak-anak, ada karya yang lebih besar lagi, yaitu Yesus telah mati di kayu salib. Memberikan bukan hanya roti yang bisa binasa, tapi Ia sendirilah yang menjadi roti hidup itu. Kita harus ingat mujizat yang terbesar ini dan kita percaya akan hal ini dan kemudian kita memberitakannya kepada semua orang, kepada teman-teman kita, kepada semua orang yang kita kenal, kepada semua orang dari segala bangsa bahwa Yesus sudah melakukan mujizat yang besar. Ia menyembuhkan penyakit dosa kita. Ia mencukupkan kebutuhan kita. Kebutuhan yang paling dalam, kebutuhan jiwa kita, yaitu dirinya sendiri yang mencukupkan. Dan kita bersyukur akan hal ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, sekali lagi kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Kami diingatkan bahwa Yesus adalah Yesus Tuhan yang begitu luar biasa, yang melakukan mujizat yang begitu besar, memberi makan ribuan orang hanya dengan 7 roti dan beberapa ikan yang begitu kecil. Tuhan, kiranya Engkau juga melakukan hal yang sama kepada kami. Kami yang begitu kecil ini, kiranya Engkau pakai untuk memberkati banyak orang, untuk melayani banyak orang. Kiranya Engkau yang menolong kami untuk terus ingat akan hal ini. Dan tidak lupa ya Tuhan, tidak ragu, tidak bimbang, tetapi ingat bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang mencukupkan segala kebutuhan kami. Bukan hanya dengan roti yang jasmani, bukan hanya dengan kebutuhan jasmani kami, tetapi Engkau memuaskan jiwa kami ya Tuhan. Engkau telah menyelamatkan kami dari penyakit kami yang paling parah, penyakit dosa. Kami bersyukur akan hal ini, kiranya Engkau yang menolong kami untuk percaya kepada Tuhan dan untuk kemudian memberitakan berita baik ini ya Tuhan kepada semua orang. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau yang menolong kami terus-menerus dengan pimpinan daripada Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengarkan hari ini. Tadi kisahnya itu seperti kisahnya deja vu ya. Bagaimana Tuhan memberi orang banyak makan dengan roti dan ikan ya. Tapi kalau yang dulu yang sebelumnya terjadi, Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki saja ya. Kemudian sisa berapa keranjang? 12 keranjang. Di kisah kali ini 4.000 baru yang laki-lakinya saja. Tapi ada yang menarik bagaimana di firman Tuhan dikatakan apa? Yesus berbelas kasihan dan kepada orang-orang yang mengikuti dia 3 hari, Tuhan tidak mau mereka kelaparan. Tuhan peduli, Tuhan berbelas kasihan. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita bahwa Allah kita, Allah yang kita percaya adalah Allah yang berbelas kasih, Allah yang peduli,
dan Allah yang sanggup menolong kita. Nah, anak-anak, mari kita menutup PA Anak hari ini dengan menyanyikan lagu Ajarku Berdoa. Ajarku berdoa, ajar percaya, ajarku cinta Yesus sepenuh hati, ajarku cinta Yesus sepenuh hati, ajarku berdoa, ajar percaya, ajarku cinta Yesus sepenuh hati, ajarku cinta Yesus sepenuh hati. Anak-anak, belajar berdoa, belajar percaya, belajar cinta Yesus. Sekian PA Anak hari ini, kita jumpa lagi minggu depan. Bye!